Kebaikan-kebaikan yang dibuat juga biasanya kebaikan casing. Artinya orang yang tidak jujur ini kalaupun berbuat baik, perbuatan baiknya itu jadi keburukan. Kenapa? Karena berbuat baiknya juga untuk menutupi kedustaannya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Ya Allah, tampakkan yang hak itu nyata hak, dan berikan kemampuan bagi kami untuk menapakinya, memperjuangkannya, dan tampakkan yang batil itu nyata kebatilannya ya Allah, dan mampukan kami untuk menjauhinya, menyingkirkan kebatilan. Taqabbal minna ya Allah, kabulkan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk doa itu, hadirin. Itu doa dari Umar bin Khattab. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Intinya adalah supaya kita tidak remang-remang melihat kebenaran, untuk kita jalanin, untuk kita amalkan. Kalau kebenaran itu nyata, maka kita mudah dalam berpikir, mudah dalam berucap, mudah pula dalam mengamalkan kebenaran itu. Dan itu yang kita perjuangkan, kita pegang sampai akhir hayat kita. Dan kalau nyata yang batil itu jelas kebatilannya, bahayanya, maka kita pun lebih mudah untuk menghindarinya, lebih mudah untuk menyikapinya, lebih mudah untuk konsisten menyingkirkan kebatilan pada diri kita, dan juga membuat orang lain selamat dari kebatilan yang ada. Mudah bagi Allah menampakkan yang hak dan yang batil. Hadirin, hari ini saya akan membacakan sebuah hadis sahih Muslim, Bukhari, Muslim, riwayat para ulama hadis lainnya. Dari Bukhari nomor 6009 dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis riwayat Muslim, riwayat Ahmad, Abu Daud. Jadi hadis ini benar-benar bisa jadi bahan pegangan kita. Dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, berlaku jujurlah kalian, hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena dan kebaikan, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Dan kebaikan itu kejujuran, karena kejujuran itu yahdi ilal bir. Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Ini penting sekali, ya. Wa ma yaj'alu rajulu yasduqu yataharra sidqa. Dan yahdi ilal jannah wa inna birra yahdi ilal jannah. Begini, hendaklah kalian jujur, karena jujur mengantarkan kepada kebaikan,
dan kebaikan mengantarkan kepada sorga. Itu rutenya ya. Jujur, dari kejujuranlah orang-orang itu bisa berbuat aneka macam kebaikan, dan aneka macam kebaikan ini yang mengantarkan kita kepada sorga. Dan orang-orang yang senantiasa berlaku jujur dan tetap memilih jujur hatta yuktaba indallah siddiqan. Jadi maka Allah akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang sidik. Sidik ini kalau di dalam doa an'amta alaihim itu ada 4 orang yang diberi nikmat. 1 nabiyyin, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, dan yang keempat solihin. Padahal Ustaz, ini surat apa, ayat berapa? Nah tolong maaf ya. Jadi luar biasa derajat orang yang sidikin ini ya. Abu Bakar As-Siddiq. Yang sidik ini adalah yang benar hidupnya, pikirannya benar, cita-citanya benar, perkataannya benar, sikapnya benar, hatinya benar. Sama antara perkataan, perbuatan, dan hatinya. Ini adalah derajat yang sangat mulia. Kalau orang senantiasa berusaha lurus dalam kebenaran, maka aneka kebaikan akan lebih mudah dia lakukan. Demi Allah, kebaikan demi kebaikan itu akan dimudahkan Allah bagi orang yang jujur. Dan dari kebaikan itulah mendatangkan rahmat Allah yang membuat dia jadi ahli sorga. Selanjutnya, wa iyyakum wal kadhib, dan jauhilah oleh kalian dusta, berbuat dusta, wal kadhib. Kenapa? Wa iyyakum wal kadhib, karena wal kadhib yahdi ilal fujur, karena kedustaan membawa seseorang kepada kejahatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan orang-orang yang berbuat dan kejahatan mengantarkan kepada neraka. Dan orang-orang yang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah dan Allah akan mencatatnya sebagai orang-orang pendusta. Yuktaba indallah kadzdzaba, pendusta, pembohong. Saudara sudah tahu kan, ada orang beriman dan ada orang munafik. Kalau munafik itu cirinya bicara bohong, berjanji tidak ditepati, diberi amanah dia khianat. Jadi sekarang kita mengerti mengapa Rasulullah SAW, Muhammad muda, dari muda itu sudah dikenal oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin, seorang yang sangat jujur terpercaya. Muhammad muda itu sebelum jadi nabi sudah sangat terkenal. Kalau bicara pasti benar, tidak ada bohongnya, tidak ada ditambah-tambah, tidak ada bumbu-bumbu yang membuat menyelisihi kebenaran. Bicaranya benar, karena hatinya benar, niatnya benar, bicaranya benar, dan sikapnya juga benar. Kemudian dari kebenaran inilah Rasulullah pun kalau suara saya terlalu keras ini, bunyi sirinya ya. Benar. Kemudian setiap janji Muhammad muda itu selalu ditepati, tidak ada keraguan. Dan kalau diberi amanah apapun, beliau sempurnakan, tidak pernah lari dari amanah,
tidak pernah mengkhianati amanah, tidak ada. Jadi memang kalau kita lihat negeri kita ini jadi babak belur begini karena banyak korupsi. Bayangkan bingkisan atau apa untuk rakyat yang paling miskin, yang susah, tetap dicuri. Ini kejahatan qalbun mayit ya, orang yang hatinya mati itu. Bayangkan untuk sembako orang miskin saja dicuri. Ini tidak jujur dan banyak korupsi dan berbagai ketidakjujuran. Ya kita bisa lihat negara kita sulit sekali untuk bisa berkah karena memang masih banyak ketidakjujuran. Jujur ini ada yang jujur karena Allah, ada yang karena jujur memang kepribadian. Kalau kita dengan iman jujurnya karena Allah jadi amal soleh. Tapi banyak orang yang tidak punya iman atau belum beriman tapi jujur, itu juga banyak pertolongan Allah bagi orang yang jujur tersebut. Negara-negara yang memegang teguh kejujuran beda sekali. Kenapa? Karena jujur itu adalah fondasinya. Kalau jujur sudah rusak, udah kesananya itu berbagai keburukan, kejahatan dan kejelekan akan terjadi. Tapi kalau orang jujur dan jujurnya ini asli, bukan jujur acting ya, ini kesananya tuh mudah berbuat kebaikan. Begini hadirin. Kalau jujurnya karena Allah ya, karena ada yang jujur ingin dapat penghargaan, enggak lah. Buat apa penghargaan? Jujur supaya dagangan laku, buat apa? Terlalu remeh. Kejujuran yang sangat mulia tersebut hanya untuk uang, hanya untuk jabatan, hanya untuk popularitas. Dan saya yakin orang-orang yang jujur itu tidak lagi silau kepada duniawi. Orang-orang yang biasanya tidak jujur itu para pecinta duniawi ya, pecinta nafsu, pecinta syahwat, pecinta ya dunia ini, ketamakan itu membuat tidak jujur. Baik, jadi rutenya jelas ya. Kalau kita ingin jadi ahli sorga, kita harus jadi muhsinin, orang-orang yang senang sekali berbuat kebaikan. Dan kita tidak bisa jadi orang yang ihsan kecuali diawali dengan sifat sidik ini, orang yang benar, yang jujur. Nah, itu rute ini harus tahu. Jadi siapapun di antara kita yang ingin jadi pulang ke sorga, maka ke sorga itu dengan rahmat Allah. Rahmat atau Allah itu qarib, dekat dengan muhsinin, orang yang senang berbuat kebaikan. Dan tidak bisa berbuat baik kecuali diawali dengan kejujuran. Kalau ini jujurnya nggak ada nih, maka kebaikan-kebaikan yang dibuat juga biasanya kebaikan casing. Artinya orang yang tidak jujur ini, kalaupun berbuat baik, perbuatan baiknya itu jadi keburukan. Kenapa? Karena berbuat baiknya juga untuk menutupi kedustaannya. Jadi jangan heran ada koruptor dermawan ya, jangan heran ada penjahat yang sering nyumbang ini nyumbang itu. Kenapa? Karena dia ingin menutupi kejahatannya, keburukannya. Ada yang rajin silaturahim ke sana sini, memberi ini memberi itu, ya tujuannya adalah untuk membantu menutupi kejahatan dan keburukannya. Silaturahim itu amal baik, tapi karena dia orang yang tidak jujur, maka silaturahim itu strategi untuk menutupi ketidakjujurannya. Jadi pilihan kita cuma satu, jadi orang yang berusaha jujur. Jujur konsisten. Ya, kita pasti ada kesalahan sana sini dan sebagainya ya. Tapi track
jadi orang jujur ini harus jadi pegangan kita sampai kita mati.